Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan mempelajari persamaan hiperbola beserta unsur-unsurnya untuk keempat hiperbola. Agak rushing ya ini kayaknya ya. Jadi baik untuk cara menentukan persamaan hiperbolanya, cara memperolehnya itu kita tidak bahas di sini. Teman-teman bisa prinsipnya sama pada saat mencari persamaan parabol dan persamaan elips kemarin berangkat dari definisinya gitu ya. Jadi tempat kedudukan titik-titik kalau hiperbola yang jaraknya ke fokus 1 dan ke fokus 2 itu selisihnya nilainya sama atau tetap gitu nggih. Nah, itu dicari sendiri. Yang pertama kita akan membahas hiperbola yang terbuka ke kanan kiri dengan pusatnya di 00 ini gitu ya. Nah, yang pertama kita menentukan puncaknya dulu, puncak nyata atau puncak saja atau puncak asli gitu. Nah, jaraknya tadi adalah A gitu ya. Berarti kalau 00 digeser ke kanan kiri sejauh A, maka A0 dan min A0. Paham nggih? Kemudian puncak imajiner atau puncak konjugate di atas bawah dengan jaraknya B berarti 0B dan 0 min B. Kemudian untuk fokusnya ada di kanan kiri di sini berarti yaitu C0 dan min C0. Nah, oke. Berikutnya kita juga punya sumbu simetri ya. Tadi di video yang pengantar sedikit terlupakan kayaknya. Untuk sumbu simetrinya tentu yang ini dan yang ini gitu ya. Yang ini hiperbolanya kalau dilipat atas dan bawah maka ketemu. Kalau yang ini hiperbolanya dilipat kanan kiri juga akan ketemu. Nah, yang ini disebut sumbu simetri saja biasanya gitu atau sumbu simetri nyata. Nah, sedangkan yang ini biasanya disebut sumbu simetri imajiner atau sumbu simetri konjugate. Nah, gitu nggih. Kita pakai sumbu simetri nyata. Sumbu simetri yang nyata itu sumbu X di sini atau Y sama dengan 0, sedangkan sumbu simetri yang imajiner itu sumbu Y atau X sama dengan 0. Nah, adapun persamaan dari hiperbola ini yaitu X kuadrat min A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, beda ya, ada beda sedikit dari persamaan elips yang kemarin itu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Bedanya di sini. Nah, kalau elips kan kemarin tempat kedudukan titik-titik yang jumlah. Nah, yang jumlah jaraknya ke kedua fokus sama. Kalau hiperbola tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap kedua fokus sama. Gitu nggih? Perbedaannya di situ. Untuk mengingat saja. Nah, kemudian tadi kita punya asimtot yang dua ini. Nah, asimtotnya yaitu ada dua. Yang pertama Y sama dengan B per AX. Maaf, B per AX dan Y sama dengan min B per AX. Nah, plus minus karena hadapnya bersih ini ya, berpotongan. Berkebalikan hadapnya. Oke. Gitu nggih. Terus kemudian nanti yang kedua, nah ini saya clear dulu. Kita coba hiperbola yang kedua, yang ini. Nah, hiperbola yang ini kita besarkan. Ini hiperbola yang terbuka ke atas bawah dengan pusatnya yaitu 00 gitu nggih. Persamaannya Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, hati-hati membedakan antara persamaan parabol dan hiperbola lagi. Kalau elips kemarin kan gini ya, elipsnya itu kan
antara yang vertikal dan horizontal, antara memanjang dan melebar kan gini. Nah, Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan X kuadrat per B kuadrat Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Yang membedakan elips vertikal horizontal, melebar dan memanjang itu letak A dan B-nya dibalik gitu ya. Tetapi kalau yang hiperbol, nah itu letak Y-nya. Kalau yang tadi X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini letak A dan B-nya tetap sama. Di depan dan di belakang gitu urutan ya. Tapi yang membedakan letak Y-nya dan X-nya. Gitu nggih, hati-hati nggih. Nah, monggo kita cermati bersama-sama. Selanjutnya, pusatnya 00 sudah. Nah, pusatnya sudah, berarti kita punya puncak nyata di sini. Puncak nyata 00 digeser ke atas ke bawah sejauh A, berarti 0A dan 0 min A. Gitu nggih, betul nggih. Kemudian puncak imajiner atau puncak konjugat digeser ke kanan kiri. Nah, di sini sejauh B yaitu B0 dan min B0. Kemudian kita punya fokus di atas dan di bawah sejauh C. Nah, berarti 0C dan 0 min C. Gitu ya. Berikutnya kita punya sumbu simetri nyata dan sumbu simetri imajiner. Yang nyata yang mana? Sumbu simetrinya. Nah, kita lihat dulu sumbu simetrinya. Kita punya ini, artinya kalau hiperbolanya dilipat kanan kiri ketemu gitu ya. Dan kita punya sumbu simetri yang ini dilipat ke atas bawah ketemu. Nah, sumbu simetri nyata yang mana? Yang ini ya, yang melewati titik puncak nyata. Yang ini sumbu simetri imajiner. Nah, yang nyata itu berarti sumbu Y atau X sama dengan 0. Yang imajiner sumbu X atau Y sama dengan 0. Gitu ya. Untuk asimptotnya persamaannya, nah A per B Y sama dengan A per B X dan Y sama dengan min A per B X. Gitu. Nah, dalam asimptot itu berupa sebuah garis, jadi menuliskan persamaan asimptot harus dalam persamaan garis. Gitu nggih, kita lanjut ke hiperbol yang ketiga. Nah, kita coba yang ini. One by one, kita harus sabar, pelan-pelan mempelajari untuk irisan kerucut memang. Hiperbol yang ini terbuka ke kanan kiri. Nah, tetapi dengan pusatnya alfa beta. Nah, ini perlu hati-hati. Nah, terbuka kanan kiri, pusatnya alfa beta. Kalau tadi yang min, nah gitu ya, tadi gini ya. Nah, kalau yang pusatnya 00, tapi yang pusatnya alfa beta sama. Gini. Prinsipnya sama dengan yang irisan kerucut lain. Nah, kemudian alfa beta itu di mana? Berarti pusatnya di sini. Nah, di sini alfa beta gitu. Yang saya tandai biru sebagai puncak nyata. Yang hijau, yang hijau. Yang hijau di titik hijau di sini sebagai fokus. Kemudian saya yang hitam di sini sebagai imajiner. Itu nggih. Yuk kita yang nyata dulu, puncak nyata yang berwarna biru ada di kanan dan di kiri. Gitu, pusatnya alfa beta. Puncak nyata alfa beta digeser ke puncak nyata kanan kiri sejauh A. Kalau kanan kiri berarti X-nya ditambah dan dikurangi. Y-nya tetap. Berarti alfa plus A, beta, dan gitu ya. Alfa min A, beta. Terus kemudian puncak imajiner ke atas ke bawah yang titik warna hitam akan digeser sejauh B. Berarti nanti X-nya tetap, Y-nya ditambah dan dikurangi. X-nya tetap, Y-nya ditambah B, X-nya tetap, Y-nya dikurangi B. Gitu ya. Kemudian fokus ada di kanan kiri, titiknya berwarna hijau, digeser sejauh C. Nah, berarti
Kalau ke kanan kiri, X-nya ditambah dikurangi, Y-nya tetap. Alfa ditambah C, betanya tetap. Alfa dikurangi C, Y-nya tetap. Nah, kemudian hati-hati, mulai hati-hati nih, karena sering salah kalau dalam menentukan persamaan sumbu simetri ketika sudah digeser pusatnya itu alfa beta. Kalau pusatnya di 00, seringkali relatif betul. Kalau yang alfa beta seringkali mahasiswa mengalami kesulitan. Gitu nggih. Yang pertama sumbu simetrinya yang ini berarti sumbu simetri nyata karena melalui titik puncak nyata yang warna biru ini tadi. Gitu ya. Melalui sepanjang garis ini kalau kita lipat maka hiperbola yang atas ketemu yang bawah. Gitu. Sumbu simetri nyata karena dia sejajar dengan sumbu X maka nanti persamaannya Y sama dengan berapa? Oh, dia tadi melewati fokus, dia melewati puncak nyata. Nah, Y sama dengan berapa? Antara 1, 2, 3, 4 titik ini. O beta, O beta, O beta, O beta. Konsisten. Y sama dengan beta atau Y min beta sama dengan 0. Gitu. Sumbu simetri imajiner nanti X sama dengan alfa atau X min alfa sama dengan 0. Gitu nggih, yang sini nggih. Nah, gitu. Untuk asintotnya, nah, Y sama dengan min B per AX, kemudian min B per A alfa plus beta. Y sama dengan B per AX. Nah, maaf ya, ini yang plus, ini min. Terus kemudian B per A alfa plus beta. Gitu, silahkan. Ini dicatat. Kita masih punya waktu 3 menit untuk yang terakhir, yaitu hiperbola yang terbuka ke atas dan ke bawah, tetapi pusatnya di 0, maaf, bukan di 0, tapi di alfa beta, terbuka atas bawah gitu, pusat di alfa beta. Alfa betanya mana? Di sini alfa beta. Nah, kemudian puncak nyata yang coklat, kemudian puncak imajiner yang biru gitu ya, biar mudah. Kemudian fokusnya yang hijau. Untuk persamaannya, nah, Y min beta dikuadratkan per A min X min alfa dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Nah, pusatnya alfa beta. Gitu nggih di sini tadi. Oke, kita mulai puncak nyata. Puncak nyatanya di kanan, di atas dan di bawah warna coklat. Berarti alfa beta digeser ke atas bawah sejauh A, X-nya tetap, Y-nya ditambah dan dikurangi. X-nya tetap, Y-nya ditambah dan dikurangi. Itu ya, sambil dicek lagi. Puncak imajiner ada di kanan kiri, sejauh B berarti X-nya ditambah, Y-nya tetap, X-nya dikurangi, Y-nya tetap. Kemudian fokusnya ada di atas bawah, sejauh C digeser ya, berarti X-nya tetap, Y-nya ditambah, X-nya tetap, Y-nya dikurangi. Gitu. Kemudian sumbu simetri, berarti yang ini ya, sumbu simetri yang ini dilipat ke kanan kiri ketemu melalui titik puncak apa namanya? Nyata, berarti sumbu simetri nyata. Nah, sejajar sumbu Y berarti X sama dengan alfa, nanti sumbu simetri imajiner Y sama dengan beta. Nah, X min alfa sama dengan 0 atau Y min beta sama dengan 0. Nah, yang terakhir, titik-titik terakhir ini asintot pas sekali, harus pas 15 menit, itu A per B X min A per B alfa tambah beta. Y sama dengan min A per B X plus A per B alfa plus beta. Nah, silakan dicek, dicatat kembali nggih. Terima kasih.